Bertemu lagi di channel MacLab ID. Kali ini kami akan melakukan review untuk sebuah solusi pendingin air atau water cooling AIO all-in-one dari Cooler Master yang diberi nama Master Liquid PL360 Flux Series. Cooler Master memperkenalkan Flux Series ini bersamaan dengan hadirnya prosesor Intel generasi ke-12 atau Alder Lake yang menggunakan soket baru LGA 1700. Flux Series ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Cooler Master adalah berada pada posisi premium yang menggantikan seri Master Liquid Pro. Teman-teman mungkin dulu tahu ada yang namanya Master Liquid Lite, kemudian Master Liquid, kemudian ada Master Liquid Pro. Nah, Flux ini akan ada di posisi si Master Liquid Pro. Ada dua versi, 360 mm dan 240 mm radiator. Tentunya yang 360 mm itu dilengkapi dengan 3 buah 120 mm fan, dan yang 240 mm dilengkapi dengan 2 buah kipas atau fan 120 mm. Yang akan kita ulas kali ini adalah yang versi 360 mm, seperti yang terpajang di sebelah kanan saya. Ini adalah sebuah PC yang kami sudah siapkan menggunakan platform Intel Core generasi ke-12, prosesornya Core i9 12900K, kemudian kami menggunakan motherboard Z690 Aorus Master, kemudian kartu grafis dari Gigabyte Vision, GeForce RTX 3070 Ti, dan power supply dari Cooler Master V850 Gold yang White Edition. Ya agak sedikit gado-gado, tapi intinya kami ingin menguji performa cooler yang baru ini di platform yang paling tertinggi saat ini yang dimiliki oleh Intel. Oke, apa yang ditawarkan oleh si Master Liquid PL360 Flux ini selain dari ya radiator tadi berukuran 360 mm dan 3 buah pendingin kipas. Di sini dari website Cooler Master kami bisa men-sharing bahwa ada sedikit perubahan pada desain pompanya atau pumpnya. Itu mereka menamakannya dengan New Dual Chamber Pump yang jauh lebih compact, lebih ringkas bentuknya. Kemudian ini bertujuan untuk membuat volume dari flow menjadi sebuah pressure atau tekanan untuk menghasilkan pendinginan yang jauh lebih optimal. Nah, ini menurut versinya si Cooler Master ya tentunya. Lalu di bagian cold plate-nya itu ada ditambahkan micro channel yang jauh lebih luas, lebih besar, sebesar sekitar 20% dibandingkan generasi Master Liquid yang sebelumnya, dengan harapan bahwa ini akan bisa jauh menyerap panas jauh lebih baik. Lalu bentuk radiatornya juga jauh lebih tipis, lebih ringkas, tetapi menurut Cooler Master ini tidak akan mengganggu performa. Biasanya kan radiator semakin tebal itu akan semakin baik. Namun di sini Cooler Master coba memperkenalkan yang lebih slim dan lebih bisa dikatakan sleek, bisa kompatibel di hampir semua chassis ya. Karena biasanya radiator-radiator yang tebal itu ada problem ketika dimasukkan ke dalam casing atau dipasangkan ke dalam casing. Nah, yang unik, kami juga mengira awalnya ini 3 buah kipas yang ada ini adalah dari seri SycleFlow. Ternyata bukan. Ini adalah sebuah kipas baru yang disebut dengan Flux Series Fan. Kalau kami lihat sih ini basicnya masih dari SycleFlow doang, tapi ada beberapa peningkatan. Kalau dibandingkan dengan SycleFlow, ada beberapa catatan, yaitu mulai dari airflow maksimumnya. Kalau SycleFlow itu dari 62 CFM, kalau di PL Flux Fan itu sampai 72 CFM. Jadi ada peningkatan sekitar kurang lebih 10%, dan pressure-nya itu maksimum di 2,5 mm H2O, dan untuk PL Flux Fan-nya di 2,96 mm H2O. Ini semua data teoritis yang diperkenalkan atau diklaim oleh si Cooler Master yang membedakan antara SycleFlow Fan dengan PL Flux Fan. Kemudian dari sisi estetika ada dual loop ARGB pump, dan yang satu ini sudah mendukung ARGB generasi kedua, ya addressable generasi kedua. Dan ada controller dalam paket penjualannya. Keunikan yang lain dari Flux Series ini, dia juga mendukung ini prosesor Threadripper
atau TR4, ya, dia punya mounting bracket sendiri untuk si TR4-nya. Jadi dia tidak mengikuti seperti rata-rata water cooling yang dibuat oleh Asetek. Itu biasanya ada mounting yang dibawa dari kemasan atau paket penjualan Threadripper yang kemudian nanti akan dipasangkan. Tapi ini enggak, mereka membuat desain sendiri, dan ini dimungkinkan karena tadi cold plate-nya itu jauh lebih luas, lebih besar, dan microfill-nya itu juga jauh lebih lebar ya, jauh lebih rapat, sehingga ini bisa mengambil panas jauh lebih baik. Nanti kita akan buktikan dengan performa yang kami coba ya. Lalu spesifikasi lainnya adalah garansi. Garansinya diberikan oleh si Cooler Master selama 5 tahun. Dari sisi fisik kita bisa melihat tube atau selangnya itu cukup terlihat sangat premium, rapi, dilapisi dengan ya kalau kami bilang itu braided atau apalah ya. Jadi membuat sangat fleksibel sekali selangnya ini ketika mau kita pasangkan di bagian depan casing ataupun di bagian atas casing. Saat ini sedang berjalan pengujian pada kondisi default dari si Core i9 12900K yang kami jalankan default di motherboard Z690 Aorus Master, dan DDR4-nya berjalan di DDR5-nya berjalan di DDR5 6400. Kita lihat P-Core di 4,9 GHz dan E-Core di 3,7 GHz. Ini adalah kondisi standar dari si prosesor Core i9 12900K. Kami jalankan Cinebench R23 looping seperti biasa untuk pengujian, dan saat ini kita lihat temperatur ada di angka maksimum di 67 atau 68 derajat saja. Kita akan tunggu sampai ini selesai selama kurang lebih 10 menit. Sekitar 2 menit lagi kita akan menyelesaikan looping Cinebench R23 pada kondisi default 12900K. Oke, sampai saat ini kita melihat clock stabil P-Core di 4,9 GHz dan E-Core di 3,7 GHz. Lalu temperatur prosesor tercatat tertinggi hanya di 69 derajat Celcius saat ini. Dan CPU package power yang direport oleh HW Info ada di angka maksimum di 207 watt. Jadi ya ini performa yang cukup mengesankan ya untuk sebuah AIO pada kondisi default Intel Core i9 12900K, dan kami tidak melimit power limit, itu di loss dua-duanya PL1, PL2 kita biarkan loss saja, sehingga kita mendapatkan ya pasti dia akan jauh lebih boros dan juga jauh lebih panas sudah pasti, tetapi kita mendapatkan performa paling maksimum dari prosesor yang kita pakai dengan cara begini. Biasanya memang ada settingan PL1 di 241 untuk menjaga agar temperatur itu tidak terlalu tinggi. Tapi biasanya itu nanti akan berefek pada frekuensi yang akan naik turun. Ya, tidak seperti saat ini yang stabil di 4,9 saat menjalankan sebuah aplikasi yang memaksa prosesor itu berjalan pada semua thread yang ada. Ingat, Core i9 12900K memiliki total 24 thread. Ya, sebentar lagi ini akan berakhir. Mungkin nanti sekali lagi skornya akan sedikit turun dari seharusnya karena kami menggunakan resource dari CPU untuk melakukan perekaman, menggunakan utility atau fasilitas dari NVIDIA, dan juga kami meload 3 buah CPU Z dan HW Info yang sedikit banyak akan mempengaruhi performa dari prosesor. Jadi jangan kaget kalau nanti hasilnya itu sedikit di bawah standar seharusnya sebuah Core i9 12900K. Looping terakhir, temperatur tetap steady di maksimum 69 derajat Celcius dengan CPU package power tercatat maksimum di 207 watt. Setelah ini kami akan mengoverclock ini prosesor ke angka yang cukup fantastis, yaitu di 5200 MHz untuk P-Core dan 4000 MHz di E-Core. Ya, kita dapatkan 27.000 sekian poinnya. Ya, sedikit di bawah yang seharusnya. Tapi ini sekali lagi karena tadi pengaruh beberapa aplikasi yang berjalan di background. Oke, mari kita teruskan pengujian kita dengan kondisi CPU yang teroverclock. Kita lanjutkan dengan pengujian kemampuan overclocking
bagaimana si Master Liquid PL360 Flux ini bisa menghandle overclocking yang cukup tinggi dari Core i9 12900K yang kami pakai. Di sini kami overclock di peak core-nya di 5200 MHz, sedangkan e-core-nya di 4000 MHz dengan tegangan atau V-core di 1,285 volt. Kita akan jalankan Cinebench R23 10 menit multicore. Hasilnya nanti mungkin akan sedikit rendah karena di sini kami menggunakan perekaman dari NVIDIA. Ya, jadi ada resource yang terpakai dan juga tentunya karena ada HW Info dan CPU Z yang ditampilkan, ini akan sedikit mempengaruhi performa dari prosesor. Tapi overall yang ingin kami tunjukkan adalah bagaimana si cooler ini bisa meredam performa sebuah prosesor yang di overclock cukup tinggi. Ingat, base clock dari kalau kita jalankan tadi waktu pengujian default, teman-teman bisa melihat bahwa si Core i9 12900K ini di defaultnya itu peak core-nya ada di 4,9 GHz dan untuk e-core-nya di 3,7 GHz. Sekitar 3 menit lagi loop Cinebench R23 kita akan selesai, dan kalau kalian ingin mendengarkan seperti apa tingkat kebisingan kipasnya, saya akan dekatkan mic yang saya pakai ini. Ini full speed ya. Kipasnya berputar di 2300 RPM plus minus. Dan kita bisa melihat saat ini sedang berjalan, ini looping sudah ke-16. Clock CPU tidak bergeser di 5200 di performance core dan 4000 MHz di efficient core-nya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah temperaturnya sangat-sangat rendah. Kalau kami bisa katakan ini cukup rendah karena ini berjalan secara overclocking. Kita lihat maksimum di 86 derajat Celcius untuk CPU temperatur. Kalau kita breakdown seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan CPU package-nya, CPU package power-nya itu tercatat angka 312 watt maksimum. Dengan temperatur di bawah 90 derajat dan CPU package power di angka 312 watt, ini cooling cukup istimewa sih menurut saya pribadi. Karena tidak banyak cooler AIO 360 mm yang sanggup meredam angka 312 CPU package power ini. Dan di sini memang dia berjalan full speed. Kami tidak ngeset full speed ya, tapi dia automatically kami atur secara auto, sehingga ketika temperaturnya itu naik, dia akan berputar secara maksimum. Dan temperaturnya sekali lagi di sini tercatat tertinggi di angka 86 derajat Celcius. Saya kasih kata saja ya, 86 derajat Celcius saja dengan frekuensi clock setinggi ini. Kita lihat lagi V-core-nya, seperti saya katakan tadi, di angka 1,285 volt, diset secara manual dari BIOS ya. Sebentar lagi ini akan kelar, dan mungkin nanti skornya itu akan sedikit turun, karena sekali lagi kami menggunakan fitur dari NVIDIA untuk merekam ini dari desktop, dan juga HW Info dan CPU Z yang tampil itu juga sedikit akan mengurangi performa CPU. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena yang kita buktikan di sini adalah kemampuan AIO ini meredam sebuah prosesor 8 core, 16 thread, plus 8 e-core lagi ya. Jadi totalnya itu threadnya ada 24 dengan angka 5,2 GHz. Ya, beberapa detik lagi ini akan selesai. Cinebench R23 ini sangat intensif di AVX. Jadi dia akan memanfaatkan instruksi AVX yang ada di prosesor, dan ini menyumbangkan daya cukup lebih tinggi dibandingkan non-AVX, dan juga akan menyumbangkan temperatur lebih tinggi. Ini akan sedikit berbeda ketika kita melakukan pengujian misalnya dengan Cinebench R15 yang tidak memiliki beban AVX sama sekali. Ya, kita dapatkan skor 28.908 yang harusnya ini skornya di angka 29.000. Tadi saya sudah jelaskan kenapa
ada sedikit penurunan skornya. Nah, di dalam kondisi idle ini kita bisa lihat dengan cepat temperatur itu sudah turun. Saat ini CPU dari sensor yang ada di HW Info menunjukkan angka 30 derajat, 29 derajat ya. Saat ini di kondisi idle, dan saya kembali menunjukkan seberapa tingkat kebisingannya sih pada kondisi idle ini. Kembali saya dekatkan mic. Kira-kira seperti itu pada kondisi idle ya. Di bagian akhir kami akan membahas sedikit tentang kemampuan estetika dari PL360 Flux ini untuk menjalankan efek estetika ini atau ARGB atau apapun lah namanya. Ini udah generasi kedua ya. Ada dua macam cara, yaitu pertama kita menggunakan controller, baru kita bisa menikmati efek-efek dari ARGB generasi kedua. Atau cara kedua dengan melakukan sinkronisasi ke motherboard, tetapi fungsi dari atau kemampuan keistimewaan dari ARGB Gen 2 tidak akan bisa kita tampilkan karena yang mengaturnya adalah si motherboard. Jadi jangan nanti mengatakan kenapa efeknya berbeda kalau saya sync ke motherboard. Ya karena motherboard belum mendukung, kebanyakan belum mendukung ARGB Gen 2 ini, dan kita harus memasangkan controller dari bawaan paket penjualan produk ini, kemudian kita install dengan software yang namanya Master Plus dari Cooler Master, bisa di-download, baru kita bisa menikmati fungsi dari ARGB Gen 2. Di sini kami tampilkan skematik bagaimana cara pemasangan dua macam tadi, yaitu dengan controller atau langsung sync ke motherboard. Di sini kami hanya ingin menunjukkan ya, bagaimana ARGB Gen 2 itu bisa menampilkan beragam warna atau beragam efek. Sebenarnya ini pernah kami bahas juga ketika kami mengulas Master Liquid Illusion, jadi kurang lebih akan sama. Bagi kami pribadi, selama kami menguji beberapa AIO dari Cooler Master tentunya,
ini adalah salah satu EAO terbaik yang pernah kami uji, terutama dari sisi performa. Kalau untuk estetika itu masing-masing orang tergantung ya, ada yang menyukai efek RGB, ada juga yang tidak. Dan kalau kita menyinggung mengenai RGB generasi kedua, kayaknya ini masih jalan panjang buat Cooler Master untuk benar-benar memperkenalkan ini dan bisa lebih banyak bekerja sama dengan vendor-vendor dari motherboard untuk mau memberikan fitur ini agar bisa sinkronisasi dengan produk dari motherboard ataupun kartu grafis ataupun kipas-kipas dengan brand lain ya. Jadi tidak hanya RGB Gen 2 ini hanya ada di lingkup produk Cooler Master tertentu saja. Performa top, garansi panjang, ya mungkin akan menjadi sedikit menjadi pertimbangan bagi teman-teman itu mungkin di soal harga ya. Karena harga dari PL360 Flux ini cukup tinggi. Ini 2,9 jutaan ya harganya untuk yang 360. Sedangkan untuk yang 240 itu di angka 2,4 jutaan. Ya, harganya premium tapi dibayarkan dengan performa yang baik. Sedikit kami ingin memberikan masukan juga ke Cooler Master. Kalau produk sudah sepremium ini, alangkah baiknya kalau sudah menyematkan thermal pasta yang berkualitas tinggi atau thermal pasta premium. Kami sengaja tidak menggunakan thermal pasta bawaan dari paket penjualan karena thermal pasta yang dalam paket penjualan itu adalah Master Gel Pro. Itu sama dengan beberapa cooler yang ada sebelumnya di seri Master Liquid sebelumnya. Dan dari sisi spesifikasi ini sudah tidak lagi bisa membantu performa yang baik dari sebuah produk yang sepremium ini. Makanya dalam pengujian kami menggunakan CryoFuse yang juga dari Cooler Master, salah satu premium thermal pasta yang memiliki thermal konduktivitas yang tinggi. Jadi kami sangat menyarankan teman-teman yang menggunakan produk ini harus mengimbanginya dengan thermal pasta yang memiliki thermal konduktivitas tinggi, memiliki review ataupun ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain ketika menggunakan thermal pasta tersebut memiliki hasil yang baik agar bisa optimal. Demikian ulasan kami tentang Cooler Master PL360 Flux dan sampai bertemu di konten kami berikutnya.